Senang sekali lo bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu GP Kris Benteng. Walaupun kita online ya, walaupun dari HP, tapi lo percaya adik-adik di rumah pasti semangat. Nah, di dalam ibadah ini kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ketiga. Nah, tapi sebelum itu, Rosa mengajak adik-adik untuk berdoa. Sebelum kita memuji Tuhan, Rosa mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk fokus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sikap berdoanya yang benar seperti apa? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dan mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GP Kris Benteng pada saat ini. Tuhan, kami mohon Tuhan menuntun ibadah ini, biarlah kami boleh memfokuskan hati kami, pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan satu pujian, "Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesus, sejak ku terima Yesus sebagai juru selamatku." Ayo Rosa mengundang untuk adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat untuk memuji Tuhan. Ikutin gerakan Rosa ya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ketemu dengan juru selamat. Dia mengasihi
yang akan dibawakan oleh Losomelia. Tetapi sebelum itu kita mau menaikkan pujian Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Shalom adik-adik semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai, langsung mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, nah minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Stefanus yang dilempar batu. Nah, tahu tidak adik-adik bahwa Saulus ini dia orang yang menyetujui juga untuk melempar Stefanus. Nah, Saulus ini dia adalah seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia terkenal orang yang sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Nah, bukan hanya memasukkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ke penjara, tetapi dia juga menganiaya mereka, juga membunuh mereka. Nah, ini perbuatan baik atau jahat? Jahat sekali ya. Nah, adik-adik semua, Saulus ini dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang sangat fanatik. Dia membenci para pengikut Yesus. Nah, bukan hanya di kota Yerusalem, tetapi di kota Damsyik pun dia berniat untuk menganiaya orang-orang Kristen. Nah, adik-adik, sebelum dia berangkat ke kota Damsyik, dia pergi ke imam besar. Dia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk pergi ke Damsyik supaya dia bisa menganiaya dan memasukkan orang Kristen ke
dalam penjara. Wah, jahat sekali ya Saulus ini ya adik-adik ya. Nah, waktu dia dalam perjalanan menuju kota Damsyik, tiba-tiba di dalam perjalanan Tuhan menampakkan diri kepada Saulus melalui cahaya yang sangat terang benderang. Seketika itu pun Saulus terjatuh dari kudanya, dia terjatuh ke tanah. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu terkejutlah Saulus dan teman-temannya yang lain. Mereka tidak mengenali siapa yang berbicara itu, karena tidak ada orang di sana, cuma ada suara dan cahaya yang sangat terang. Nah, lalu Saulus pun menjawab, "Siapakah itu? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan?" Katanya begitu. Lalu Tuhan menjawab, "Ini aku, Yesus yang engkau aniaya." Lalu setelah itu, waktu Saulus mau berdiri, dia membuka matanya. Ternyata Saulus tidak dapat melihat apa-apa, alias buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu setelah itu teman-temannya menuntun dia untuk berjalan sampai ke kota Damsyik. Nah, sesampainya di kota Damsyik, lalu adik-adik, di kota Damsyik itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan datang melalui firman-Nya kepada Ananias. Dia menyuruh Ananias untuk pergi ke rumah Yudas yang ada di kota Damsyik untuk menemui Saulus di sana untuk menyembuhkan dia. Tetapi Ananias bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bukankah dia orang yang jahat? Bukankah dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Engkau?" Nah, tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Tidak, aku ingin engkau menyembuhkan dia, karena dia akan kujadikan muridku untuk memberitakan Injil." Akhirnya Ananias pun mengikuti perkataan Tuhan. Pergilah dia menemui Saulus di rumahnya. Di sana dia mendapati Saulus sedang berdoa. Lalu Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan seketika itu pun Saulus menjadi sembuh dan dia dapat melihat kembali. Setelah itu Saulus pun dibaptis oleh Ananias dan dia pun makan dan minum. Akhirnya Saulus pun sembuh, dan setelah itu Tuhan pun mengganti nama Saulus menjadi Paulus, dan dia menjadi murid Tuhan yang sangat setia dan memberitakan Injil ke seluruh kota. Nah, adik-adik di rumah, maukah kita berubah menjadi anak-anak yang baik? Amin ya. Kita semua mau berubah dan kita mau ditolong Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup untuk cerita kita pada hari ini, Lause akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Nah, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berubah menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kami untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.